ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Ada apa ya? Ada bermajelis. Sebelum masuk ke ada majelis, ya habis dong. Hah? Ada majelis sudah habis? Oh, dikit lagi berarti. Ambil adab kedua gitu. Masuk poin ke-12. Baik, masuk ke poin ke-12. Istihbabu dzikrillahi wassalati wassalami ala Rasulillah fil majlis walau marratan. Disukai untuk berzikir kepada Allah dan salat dan salam kepada Rasulullah SAW fil majlisi, di dalam majlis apapun ya, majlis apapun disukai untuk ada zikir atau salawat kepada Rasulullah SAW. Walau marratan, walaupun sekali. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa qala hasan sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidak ada satu kaum yang duduk dalam satu majelis, lam yadhkurullaha fi, tidak mengingat Allah padanya, ini hadisnya di bawah. Wa lam yusallu ala nabiyihim, enggak juga salawat kepada Nabi, illa kana alaihim tiratan, kecuali pada mereka terdapat tirah, yakni kerugian. Tidak ada satu majelis yang dalam majelis itu enggak ada ingat Allah, enggak ada salawat, kecuali kerugian pada majelis itu. Fa in syaa adzabahum, kalau Allah ingin maka Allah akan azab mereka. Wa in syaa ghafara lahum, dan kalau Allah berkehendak juga maka Allah ampuni mereka. Jadi bermajelis enggak ada zikirnya, ya, cuman hal-hal kosong, terancam azab. Walaupun di sini pakai lafaz syaa ya. Jika Allah mau Allah azab, jika Allah mau Allah ampunin. Majelis apapun. Ya. Kalau kayak gini aman lah. Nah, majelis yang selain ini, majelis nongkrong-nongkrong. Majelis nongkrong-nongkrong di kafe. Siapa ya katanya yang suka nongkrong di kafe? Kok bisa? Anda dengar dari salah seseorang. Sama siapa? Kagak lagi. Orang banyak yang bilang. Sama siapa nongkrongnya? Kalau kayak gitu, coba Anda tanya. Hah? Terus ngapain? Iya main kan? Di mana? Warkop. Astagfirullahaladzim. Di warung. Iya nongkrong itu saudara. Mending di kafe daripada di warung kalau kayak gitu. Hah? Udah enggak. Nah, kemarin misalnya main di warung itu. Main apa coba?
Main apa coba? Ya, main petak umpet. Masa main warung, main petak umpet di warung? Enggak di warung ini kak, di gang itu kan ada gang. Hmm. Enggak di lapangan, di gang itu pada rame-rame pada main. Sama umuran seberapa? Soalnya ada yang sana, ada yang di bawahnya. Antum abang-abangan? Enggak Ada yang lebih tua dari antum? ada Banyak. ya ada lebih tua. Anak antum yang paling tua? Bohongin anak kecil ya? Enggak kan? Nah, kalau nongkrong gitu, nongkrong di warung, ya, ngopi-ngopi biasanya. Biasa kalau ngopi-ngopi nyari temennya kan? Apa yang temennya kopi? Rokok, khawatirnya nanti antum belajar ngerokok di situ. Ya, nongkrong kayak gitu mana ada kita ingat Allah di situ kan? Gak mungkin bahas hadis. Ingat Allah tuh gak harus astagfirullah, subhanallah. Gak harus gitu juga di tongkrongan. Ya kalau gitu alhamdulillah. Maksudnya di tongkrongan tuh yang diobrolin hadis Quran itu masuk ke kategori ingat Allah. Kalau sudah bicara hadis dengar nama Rasulullah SAW, ucapkan SAW, udah aman dah. Aman itu majelis. Ya, jadi majelis yang selain majelis ilmu nih, misal majelis tadilah nongkrong di kafe. Tapi penuntut ilmu, banyak kok kejadian kayak gitu. Penuntut ilmu nongkrong di kafe, minum kopi bareng, dia bahas kitab. Iya beneran. Teman anak ada seperti itu di Bekasi. Ya, kalau kayak gini aman insya Allah. Pastikan ingat Allah. Ingat ya tadi ingat Allah gak harus Allahu Akbar, Subhanallah. Gak harus kayak gitu. Gak mungkin antum di tongkrongan kayak gitu. Maksudnya dibahas ilmu. Kalau sudah dibahas ilmu udah pasti ingat Allah, salawat kepada Rasul. Pasti gak salawat kepada Rasul? Insya Allah pasti. Karena disebutkan hadis kan Rasulullah SAW bersabda misalnya. Udah aman itu. Kalau sudah ada itu majelis aman. Kalau gak ada itu insya'a azabahum. Kalau memang Allah mau Allah bisa azab tuh kaum. Wa insya'a ghafara lahum. Dan jika memang mau Allah bisa mengampuni kaum tersebut. Termasuk majelis-majelis yang begini nih yang enggak ada zikir dan salat, majelis-majelis debat. Majelis-majelis yang ngomongin politik, majelis-majelis yang ngomongin filsafat. Siapa yang duluan? Ayam apa telur? Pernah kan ada majelis ngebahas kayak gitu. Gara-gara debat diserang kampung mereka. Tapi siapa sih yang duluan? Ayam apa telur? Hah? Wallahu a'lam. Hah? Masa wallahu a'lam? Gampang kaum muslimin. Ayam apa telur yang duluan? Ayam tentu. Tapi kan ayam dari telur. Hah? Yang diciptain dulu. Nah, makhluk itu dulu diciptakan kan? Ada di hadis yang panjang tuh. Ya atau nggak kiaskan dengan antum. Adam tuh diciptakan Adam dulu apa spermanya? Adam. Bahkan Adam dibentuk dari tanah kan bukan dari sperma. Langsung dibentuk besar. Hah? Jadi bahas itu kan? Soalnya ada majelis-majelis anak-anak kampus, dia kumpul buat debat-debat filsafat. Pasti udah nggak ada Allah, nggak ada Rasul di situ. Yang ke-13. Nah, zikru khotamil majlis, mengucapkan doa kafaratul majlis di akhir majelis. Ini hadisnya sebagian mendoifkan, sebagian mensahihkan. Wallahu a'lam. Meriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa qala hasan sahih gharib an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin, barang siapa duduk di satu majelis fakathura fihi laghatuhu, maka banyak di majelis tersebut sia-sia bercanda-bercanda. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika, lalu sebelum mereka bangun bubar dari majelis, lalu ada yang berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah SAW, ada yang ngucapin ini illa ghufira lahu maka nafi majlisi dzalika, kecuali Allah pasti hapus dosa-dosa yang ada di majelis tersebut. Nah, ini diantara kalau antum keingat sama hadis yang tadi barusan, kalau bahwasanya ada majelis yang enggak ada Allah dan Rasulnya, Allah bisa azab atau Allah bisa ampunin, maka kalau ingat itu tutup aja pakai ini. Subhanakallahumma bihamdika, ada Allah di situ. Kan? Terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diantara
yang disebut kata para ulama tadi doa kafaratul majlis. Apa disebut kafarah? Kafarah itu apa? Kafarah. Hah? Tebusan kan? Orang sumpah punya kafarah. Nah, ini zikir ini disebut para ulama kafaratul majlis. Tebusan dari dosa-dosa di majelis. Majelis pasti adalah. Ini bukan majelis kayak gini ya. Ini kalau majelis ini insya Allah aman lah. Ada dosa-dosa, mungkin dosa-dosa dari pembicara yang mungkin bicara tanpa ilmu dan sebagainya. Majelis lain banyak bercanda, banyak lihat-lihat cewek. Majelis-majelis lain tuh, ya enggak? Nah, maka hendaknya ketika bubar diucapkan ini. Nah, begitupun majelis ilmu. Yang mungkin beberapa ustaz antum ada yang ngucapin ini enggak kalau selesai majelis? Ada yang enggak ya udah enggak apa-apa. Ya, cuma ini diantara penggugur dosa-dosa di majelis tadi. Ya, apa ucapannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, termasuk majelis Quran. Kalau antum baca Quran sendirian, bisa juga antum tutup pakai. Ada hadisnya Rasulullah SAW. Entah Rasul apa sahabat ya, menjelaskan bahwasanya mereka kalau baca Quran selesai mereka mengucapkan ini. Cuma nggak ada ashadunya. Jadi ucapannya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup Quran. Jadi bukan sadaqallahul adzim. Nah, ada hadisnya juga. Untuk menutup majelis Quran. Majelis Quran diantaranya antum benar-benar baca sendiri. Itu udah jadi majelis. Karena ketika baca Quran, siapa yang hadir? Yang baca. Antum baca sendirian nih. Ada gak yang hadir ketika baca Quran? Malaikat. Ngapain dia? Dengerin. Bukan dengerin kok. Dia nyamperin ke muka antum kan. Dalam riwayat sampai hidungnya nempel hidung antum. Alhamdulillah nggak dikasih lihat. Kalau dikasih lihat nggak bakal bisa antum baca Quran. Dalam riwayat sampai bacaan Quran antum dihirup sama dia. Hanya sikat gigi kalau baca Quran. Nah, jadi doa kafaratul majlis tersebut minimal, kadar minimal lah antum ucapkan ketika menutup majelis. Ya. Dan ini diantara kebiasaan salah satu guru anak. Jadi beliau kalau habis ngaji, kemudian habis ngaji kan biasa ada majelis nongkrong-nongkrong makan-makan sama kayak kemarin Syekh tuh, ya kan? Nah, ada di setiap kajian rutin tuh hari Ahad subuh, besok nih antara adanya. Habis ngaji tuh pasti kayak gitu, makan-makan, bercanda-bercanda, bercandanya laki-laki lah. Bercandanya laki-laki biasa ngomongin apa? Ngomongin itu, ngomongin poligami biasanya. Bercanda, pokoknya ketawa-ketawa. Ustaz aku setiap kali sudah mau pulang, dia baca kafaratul majelis. Jadi kebiasaan dia. Padahal majelisnya nggak ada zikir sama sekali di awal mungkin. Cuma dia bercanda-bercanda aja, makan ceng-cengan. Orang-orang Betawi kan, orang Betawi asli. Tahu ceng-cengan ya? Pas sudah mau selesai, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena pamit. Ya, dia tutup pakai kafaratul majelis. Adapun beberapa ulama mungkin ada yang memandang hadis masalah kafaratul majelis lemah, dia nggak mau amalkan nggak apa-apa. Paling biasa ditutup pakai sholawat aja. Alhamdulillah, salatu biasanya gimana? Wassalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, selesai. Berarti ada sholawat dong. Minimal ditutup dengan mengingat Allah atau sholawat atau tutup pakai kafaratul majelis. Wallahu a'lam. Habis poin ini. Berarti 13 poin. Kita lihat lagi dari awal. Adab majelis apa aja ya? Yang pertama ada muddukhuli qabla al-istizan. Tidak boleh masuk sebelum izin. Yang kedua mengucapkan assalamualaikum adkhul, ini ucapan izin. Yang ketiga yastadzina salatan fa in lam yu'dzan lahu raja'ah. Kita izin 3 kali. Kalau enggak dikasih kembali. Jika dikasih bisa dilarang masuk, bisa dikatakan secara langsung atau tidak dijawab. 2 yang kemarin ya. Tidak dijawab sebanyak 3 kali. Yang keempat anyat kurus mahu. Hendaknya orang yang datang minta izin bertamu menyebut namanya, jangan menyebut domir. Siapa ente? Aneh misalnya gitu. Nomor 5, an la yaqifal musta'dzin amamal bab. Orang yang minta izin jangan berdiri di hadapan pintu atau posisi-posisi yang sekiranya rawan untuk melihat apa yang di dalam rumah, maka hindari. Yang keenam tidak boleh memaksa dalam izin. Yang ketujuh, kok istizan sih?
Atau kenapa nggak bilang sih? Itu, Pak. Yang pertama ilqaus salam qabla julus. Mengucapkan salam sebelum duduk. Yang kedua, duduk di tempat manapun dia dapat. Nggak perlu maksa ke depan. Yang ketiga, tidak memberdirikan orang dalam majelis untuk menduduki tempatnya. Aku duduk situ dong misalnya. Ya, orang suruh berdiri dia dudukin pintu tempatnya. Yang keempat, al-ifsahu bil qadim. Berlapang-lapang bagi yang datang. Yang kelima, nah ini adab bagi yang sudah di dalam. Adab bagi yang baru datang, maka dia jangan langkahin orang. Adab yang sudah datang, kasih tempat buat yang baru datang. Kemarin ya, kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai pada tempatnya. Yang datang tahu diri jangan ke depan. Yang udah datang, kasih tempat buat yang baru datang. Indah kalau kayak gini nih. Kalau saling beramal kayak gini indah. Jangan kebalik. Yang baru datang ingatnya hadis ini. Ya, yang baru datang ingatnya ayat ini. Bahwasanya, woi kalian kasih tempat duduk dong buat saya misalnya. Yang baru datang harus tahu diri. Yang udah datang kasih tempat duduk bagi yang baru datang. Jangan ingatnya, woi jangan langkahin pundak gue ya, jangan gitu. Ya kebolak-balik nanti. Kemudian sama kayak kemarin anak kasih kasus apa? Masalah hutang kan? Orang yang punya hutang maka pakai dalil-dalil yang anjuran bayar hutang, ancaman mangkir dari hutang. Itu dalil buat dia. Yang ngasih hutang pakai dalil-dalil yang membebaskan hutang, memudahkan hutang orang. Jangan terbalik, yang hutang ingatnya, akhi, antum harus ingat bebasin hutang tuh bagus kan. Yang kelima, an la yajlisa bainasna ini, tidak duduk di antara dua orang illa bi'iznihima, kecuali dengan izin dua orang tersebut ya. Baik dia dua orang yang sudah jadi CS kental, walaupun di tengah ada jarak dikit, jangan duduk di tengahnya. Atau dua orang yang memang antum nggak kenal sama sekali, tapi duduknya mepet. Nah bedain tuh kondisinya tuh. Ya, orang yang duduknya mepet, walaupun dia bukan CS kental, antum nggak pantas duduk di tengahnya gitu. Udah mepet suruh geser kan nggak boleh. Atau dia duduknya nggak mepet, ya rada berjarak. Tapi antum tahu nih dua kayak lato-lato, nggak bisa pisah. Itu juga jangan dipisahin. Lato-lato ya, Anda bilang lato-lato kan? Bukan yang lain. Yang keenam, an yajlisa alla yajlisa wastal halqah. Jangan duduk di tengah halaqah. Ini diantara mananya kemarin, benar-benar duduk di tengah atau dia ngalangin orang dari pandangannya, atau mana duduk di tengah halaqah dia ngelangkahin pundak. Yang ketujuh, idza qama min majlisi tsumma ada ilaihi fa huwa haqqu bih. Jika seseorang pergi dari majelisnya kemudian dia mau kembali, maka tempat duduk itu masih berhak untuk dia. Ini untuk kembali yang nggak lama. Antum sudah datang Jumatan, taruh sejadah, kemudian pipis, kemudian wudu, balik lagi ke tempat duduk boleh. Jangan dari subuh ya. Hari Jumat subuh datang ke masjid, taruh sejadah buat Jumatan. Ya, kalau bisa sejadahnya nggak usah diangkat-angkat tuh, atau berdebu buat dia terus lima waktu sehari. Nah, itu jangan seperti itu. Yang ke-8, la yatanaja isnani duna al-akhar. Tidak boleh berbisik-bisik dua orang jika ada satu orang lain. Maksudnya bertiga. Kalau ada majelis 3 orang, 2 orang tidak boleh bisik-bisik. Di antara makna bisik-bisik juga dia nggak bisik-bisik tapi pakai bahasa yang dimengerti 2 orang. 2 orang Padang kumpul sama 1 orang Jawa. 2 orang ini nggak boleh pakai bahasa Padang walaupun kencang sehingga si Jawa nggak ngerti. Misalnya, ini misalnya aja, ya. Atau dia pakai bahasa yang dimengerti si Jawa tapi bisik-bisik. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Paham nggak? Intinya jangan cuekin orang yang satu nih. Mesti curiga lah dia. Ya, ngomongin apa nih orang nih? Kok bisa sampai tiba-tiba bisik-bisik, atau enggak kalau nggak bisik-bisik, kenceng tapi bahasanya milik dia berdua. Sampai ada orang keempat, orang kelima dan seterusnya. Orang keempat kalau sudah ada 4 orang nggak apa-apa. 2 berbisik nggak apa-apa. Minimal dia masih ada teman. Ya. Yang ke-9, tidak duduk dengan gaya duduk yang dimurkai. Gimana kemarin gaya duduk yang dimurkai? Nah, duduk nyender dengan punggung jempol. Punggung jempol apa sih ini namanya nih? Ini ya. Dan yang tangan kiri. Coba misalnya gimana tadi? Tadi nggak masuk kan? Enggak, tangan kiri doang.
Nah, seperti itu. Itu gaya duduknya dimurkai. Dalam riwayat lain gaya duduknya syaitan. Jadi syaitan duduknya gitu. Terus duduk syaitan kalau tidurnya syaitan gimana? Tengkurap. Yang ke-10, idza syariba atau min an yamini. Jika satu majelis minum-minum nih. Maka yang dioper ke sebelah kanan. Atau bisa antum kiaskan majelis makan-makan, majelis buka puasa opernya ke kanan. Atau majelis ilmu pertanyaannya dioper ke kanan dan seterusnya. Yang ke-11, ikhtiyarul jalis saleh, memilih teman yang baik. Kemarin apa? Umpamanya teman yang baik. Penjual minyak wangi kan? Pandai besi yang buruknya. Ya, ada 3 mana situ kan? Meminta faedah, atau antum gak minta faedah tapi dikasih, atau minimal dapat wanginya doang. Kemarin anak jelaskan Rasulullah SAW mengkiaskan dengan aroma. Apa faedahnya dari aroma tersebut? Kenapa pakai aroma? Karena semua orang gak bisa menahan aroma. Ini untuk mengeluarkan orang-orang yang nanti akan mengatakan, enggak, saya nggak apa-apa mah main sama dia. Kan saya insya Allah anak pesantren, nggak bakal kebawa sama dia. Ya, saya dalam rangka mendakwahi dia. Saya anak pesantren nggak bakal tergoda sama dia. Nah, ini kan banyak ucapan-ucapan kayak gini ketika diinginkan hati-hati main sama dia. Maka jawabannya, antum nggak akan bisa menahan pengaruh dari teman. Sehebat apapun antum, sebagaimana antum tidak bisa menahan aroma bau busuk besi tadi. Kan teman yang buruk seperti besi kan? Ya kan? Ketika antum datang ke situ, orang sepintar apapun, seprofesor doktor apapun, sepuluhan tahun di pesantren, kalau sudah masuk aroma bau besi, maka nggak bisa ditahan. Begitupun pengaruh teman sehebat apapun antum, pengaruh teman akan nempel pada antum. Begitupun sebaliknya, misalnya ada orang mengatakan, misalnya ada anak nakal nih, anak nakal dia udah punya komitmen untuk jadi anak nakal, tapi dia punya teman baik. Teman nakalnya yang lain mengatakan, lu jangan main sama dia, lu terjadi bener loh, misalnya. Ada kasus kayak gini, beneran ada. Ya, jadi punya komitmen untuk nakal, punya komitmen untuk menjalankan satu ideologi tertentu. Kemudian lu jangan main sama dia lu, terjadi bener loh. Ya, kita kan jualan beginian misalnya. Hal-hal yang buruk. Terus dia bilang, enggak, gue gak bakal bener. Insyaallah gitu, gak bakal bener insyaallah. Gak bisa ini katakan, enggak, gue gak bakal bener. Gue udah komitmen misalnya. Ya, kalau dia berteman terus sama si anak pondok ini, misalnya anak baik si Topan misalnya kan. Ya, pasti dia terkena pengaruh baiknya. Pasti udah. Sebebel apapun dia misalnya, udah konslet palanya tuh gara-gara banyak mengkonsumsi hal-hal yang buruk. Kalau berteman sama yang baik, sama. Sebagaimana aroma wangi minyak wangi, pasti masuk ke hidungnya. Ya, aroma tidak bisa ditahan oleh siapapun. Kemudian yang ke-12 tadi barusan kita bahas, dan ke-13 juga barusan kita bahas. Kita masuk ke adabul kalam. Adab berbicara. Bicara aja ada adab ya. Yang pertama, alla tatakallam illa bil khairi wa illa faskut. Tidak berbicara kecuali dengan kebaikan atau diam jika tidak bisa. Dalilnya sudah pasti tahu lah. Apa dalilnya coba tebak? Falyakul khairan aw liyasmut. Apa arti samata yasmutu? Udah jelaskan belum? Sering jelaskan ya. Samata yasmutu tidak berbicara, tidak memulai bicara. Kalau sakata yaskutu, diam saat bicara. Diam saat bicara gimana maksudnya? Dia ngomong terus diam, itu sakata. Nah, di sini hadis yang anu sudah hafal yasmut. Ya maksudnya kalau nggak bisa bicara baik, udah pilihannya cuma satu. Pilihannya cuma
Diem dah, gak usah ngomong apa-apa. Nah, khairan, apa arti khairan? Hah? Kan ada dua kan? Lafaz khair sama lafaz syarr itu dia semakna dengan sewazan dengan isim tafdilnya. Tahu isim tafdil kan? Kabir, apa tafdilnya? Akbar. Khair, apa tafdilnya? Khair tetap. Ya, orang Arab jarang menggunakan akhyar. Begitupun syarr, orang Arab jarang menggunakan asyarr. Jadi khair sering dimaknai dengan isim tafdil juga. Jadi berserikat ya. Misalnya kalau isim tafdil gimana? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa arti khairukum situ? Sebaik-baik kalian. Kalau yang bukan isim tafdil gimana? Kebaikan kalian terjemahannya. Kan jadi aneh. Kebaikan kalian adalah yang belajar Quran enggak? Yang misalnya bukan isim tafdil ayat itu. Az-zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa mengamalkan satu butir kebaikan sih. Bukan satu butir yang terbaik, maka dia pasti melihat kebaikan tersebut. Jadi sekecil apapun kebaikan. Kalau maknanya kebaikannya kecil berarti bukan isim tafdil dong. Isim tafdil kan justru maknanya besar. Yang terbaik. Kalau kita maknain di situ pakai isim tafdil berarti terjemahannya barang siapa beramal sesuatu yang terbaik ya roh, maka dia akan melihat sesuatu ya pasti namanya terbaik kelihatan jelas. Nah, di sini tafdil apa bukan? Ana pernah mau nanya sama Syekh waktu muridnya Syekh Albani, Syekh Jalal. Cuman anak khawatir kalau nanya ini. Gimana kalau ternyata saya bilang itu isim tafdil? Kalau isim tafdil susah untuk ngamalin ini. Kalau dia bilang isim tafdil, ya repot kita. Sebagaimana Bani Israel dulu nanya masalah sapi. Ya kan? Maka nggak jadi tanya. Anak harap ini bukan isim tafdil. Coba kalau isim tafdil. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah katakan yang terbaik atau diam. Berarti ngomong pun harus terbaik. Kalau nggak terbaik, jangan ngomong. Ini kan susah. Kita kan nggak tahu perkataan kita yang terbaik yang mana. Nah, kalau misalnya isim tafdil juga, berarti orang yang ngomongnya enggak terbaik, tapi dia masih ngomong, dia nggak pilih diam, berarti ada masalah sama imannya. Maka ini mudah-mudahan bukan isim tafdil. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia katakan yang baik. Baiknya bisa level bawah atau mungkin yang bagus, benar-benar bagus. Aul yasmut atau dia diam. Adapun hadis setelahnya ya enggak masuk ke pembahasan kita, tapi kita bahas saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamunya. Memuliakan tamu dengan cara memberi makan jor-joran di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga kasih makan seadanya saja. Hari keempat sudah tidak wajib. Cuman kalau masih antum kasih sunnah pahalanya. Ya, kalau sudah mau disuruh pulang boleh. Ini cara memuliakan tamu. Kemudian ada dikasih nginep wajibnya 3 hari kalau memuliakan tamu. Dan tamu dalam kalam Arab tentunya dalam syariat dikatakan Syekh Utsaimin adalah orang yang datang dari jauh. Kalau cuma antum main sama ke rumah teman ya itu bukan enggak masuk ke tamu. Enggak harus antum nginep misalnya. Antum main ke rumah tetangga antum. Wah, ada tamu nih. Nginep antum 3 hari itu. Rumahnya 11 itu padahal. Enggak usah ngapain. Ya, karena ada sepupunya misalnya, jangan. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim kok tamu sih. Antum bilang dong. Falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Bukan tamu. Ya, muliakan tetangga. Muliakan tetangga dengan berbuat baik atau minimal jangan ganggu. Nih, adab sama tetangga yang pertama, yang paling rendah jangan ganggu. Di atasnya itu berbuat baik dan jangan ganggu. Ya. Ada 4 kondisi. Berbuat baik sama tetangga. Pertama, antum berbuat baik jangan ganggu. Ini puncaknya. Kalau nggak bisa, jangan ganggu. 2 ini. Yang 2 bawahnya ini yang buruk. Gimana yang buruk? Berbuat baik sambil ganggu. Yang paling buruk lagi apa? Ganggu doang. Ini Anda bahas supaya antum tahu ada 2 posisi yang mungkin samar bagi antum. Yaitu tidak ganggu tidak baik,
tidak ganggu tidak baik, sama baik tapi ganggu. Mana yang lebih afdal? Baik tapi ganggu, atau nggak baik tapi nggak ganggu? Hah? Nggak baik dan nggak ganggu. Jadi kalau antum bisa untuk nggak bisa untuk berbuat baik sama dia, pastikan jangan ganggu dia. Ya, jangan juga berbuat baik tapi ganggu. Misalnya aku udah baik sama dia, nggak apa-apa sesekali motor taruh depan rumah dia biar nggak bisa keluar misalnya. Jangan. Ya, atau misalnya orang merasa punya andil sama masjid, dia banyak donasi ke masjid, tapi di sisi lain dia nyolong listrik masjid misalnya. Nah ini kan baik ganggu. Atau misalnya orang yang sedekah, puncaknya sedekah berbuat baik, kemudian di bawahnya kalau nggak bisa sedekah ya udah jangan ganggu. Nah yang parah sedekah terus diganggu. Misalnya dia sedekah, lu mau makan nggak? Makan. Terus habis makan dikatain yang dikasih makan dikatain sama orang yang memberi makan tadi. Gimana, enak gak? Enak, gratis gitu kan. Itu kan lumayan menyakitkan. Nah, bersedekah sambil nyakitin orang, ini buruk. Sama kayak bertetangga tadi. Bertetangga sambil berbuat baik, sambil berbuat gangguan, masuknya ke kategori buruk. Walaupun ada kebaikan situ. Tapi tertutup sama keburukannya. Sama kayak tadi sedekah. Antum sedekah, terus diungkit-ungkit. Yang penting gak usah sedekah. Antum sedekah tapi disakitin hati orang yang bersedekah. Ya, kamu makan nggak? Kemudian misalnya pas mau dikasih jatuhin, nyakitin ya. Mending gak usah ngasih. Nah ini adab bertetangga. Dan yang tadi adab bertamu sudah jelaskan. Poin kedua, an yukhatiba an-nasa ala qadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai akal mereka. Rawi Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana libadihim fitnah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian, ini bahkan wallahu alam nih, ucapan Ibnu Mas'ud apa ucapan Rasulullah SAW. Tidaklah kalian mengucapkan satu ungkapan kepada satu kaum yang akal mereka enggak sampai, kecuali pasti terjadi fitnah pada kaum tersebut. Ya. Misal gini, ada satu kaum yang baru masuk Islam. Satu kampung baru masuk Islam. Maka ngomongin sama dia, bicara sama dia, dakwahin dia pada perkara yang mereka siap dan urgent untuk ngerti. Papua misalnya, Papua ada satu kampung masuk Islam, mereka pakai koteka, tahu koteka gak? Celana dalam, cuman yang ditutup cuman batangnya doang, kayak tanduk bentuknya. Kalau ada kaum kayak gini masuk Islam, ya, antum jangan suruh langsung bagi gamis. Pelan-pelan suruh pakai baju dulu, belikan baju. Apa yang perlu dibahas pertama? Tauhid, konsekuensi syahadat. Jangan udah malah bahas masalah babi haram. Itu pasti mereka masih suka makan babi. Pelan-pelan. Kalau antum langsung bahas babi, para kaum kayak gini, langsung bahas pakai baju jangan nyingkrang. Baru masuk Islam. Udah dibahas cingkrang-cingkrangan. Perempuannya udah langsung disuruh pakai cadar misalnya. Kira-kira orang yang akalnya belum sampai ke sana, belum siap nyampe ilmu sana, kira-kira nih mereka bakal ngapain? Nolak apa? Nolak syariatnya? Apa nolak Islamnya? Nolak Islamnya. Nah ini kata Rasulullah SAW, kalau antum mengucapkan sesuatu yang akal mereka belum sampai, maka bisa terjadi fitnah. Ada orang baru hijrah, baru sadar hijrah, keluarganya berantakan. Keluarganya berantakan baru datang ke masjid. Pekerjaannya ternyata kerja di bank. Bank-bank yang ribawi. Selama ini belum pernah sholat, gak pernah kenal Allah, cuman agama Islam. Gimana kita sikapin dia? Nah, ajarkan tauhid dulu, sambut dulu ke masjid, ya. Rutinkan majelis ilmu. Jangan langsung bilang riba haram. Kalau antum langsung bilang riba haram, ya dia nggak bakal tinggalin kerjaannya. Apa yang dia tinggalin?
Islamnya sekalian adalah nggak usah kalau gitu gua. Baru masuk masjid udah dibilang kerjaan gua haram. Gua mau kerja apa misalnya? Ucapan gua mau kerja apa ini ucapan orang yang apa? Tauhidnya kuat apa tauhidnya lemah? Lemah kan? Maka tugas antum kuatkan tauhidnya dulu. Nah, ini maksud hadisnya. Ya, bicara sama orang sesuai kadar akalnya. Makna kedua dari poin ini, antum bicara sama dia sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ngajar sama anak kecil, jangan antum bahas hadisnya dhaif, hadisnya sahih. Karena ada perawi bernama ini, ulama mengatakan dia itu begini dan begitu. Anak kecil. Ya. Kalau udah ada gedean atau anak-anak pondok, nah bolehlah dibahas sedikit masalah itu. Kalau sudah akademistis, anak-anak kuliah, nah itu lebih pelik lagi pasti. Kaidah bahasanya dikeluarkan dan sebagainya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW gimana bicara sama adiknya Anas? Waktu burungnya mati. Ya Abu Umair, ya Aba Umair. Madza fa'alan Nugair? Ya kan? Dia Rasulullah SAW melihat adiknya Anas bin Malik masih kecil banget. Anas bin Malik aja masih kecil pas ketemu sama Rasul. Masih pertama kali ketemu 10 tahun. Tinggal sama Rasul 10 tahun juga, berarti sampai 20 tahun. Adiknya Anas lagi nangisin burungnya yang mati. Ya. Nah, Rasul gak katakan burung itu sudah ada ajalnya. Antum gak boleh gitu menangisi hal-hal yang sudah ada ajalnya. Ya. Rasul malah jadi masuk ke dunianya. Ya, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan Nugair lagi ngapain sih dia gitu. Ini masuk ke dalam dunia anak kecil. Sama kayak antum misalnya ngajar anak kecil. Mudah-mudahan antum nanti ngajar anak kecil, ngajar Iqra mereka. Masuk ke dunia mereka. Ya, kalau yang suka anak-anak kecil yang lari-larian, anak kecil kan kalau belajar Iqra gitu, lari-lari loh. Dipanggil baru baca, gitu kan? Nah, biasanya pas baca juga nggak konsen. Masuk ke dunia mereka, tanya hobi mereka. Ya, nongkrongnya di mana, warung kopi misalnya. Jangan tidur, kapan? Masuk ke dunia mereka sampai mereka nyaman, udah bicara dengan bahasa mereka. Orang-orang tua yang udah mulai, yang masih minim pendidikannya, jangan pakai bahasanya Rocky Gerung. Dan dalam kalam Arab nanti antum belajar ilmu balaghah namanya. Di atasnya nahwu dan sorof. Orang makin fasih ketika dia bisa bicara dengan bahasa yang mudah untuk orang yang standar. Dan dia menggunakan bahasa yang pelik untuk orang yang akademistis. Maka model-model kayak Rocky Gerung bukan orang yang fasih. Walaupun dia ngomong berbelit-belit. Bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti kan. Cara dia menggunakan bahasa yang kita nggak ngerti. Bahkan kadang-kadang yang lawan debatnya pun nggak ngerti. Itu bukti dia nggak fasih. Dalam kalam Arab. Kalam Arab tuh makin fasih. Ya, dia bisa memahamkan orang yang bicara. Itu inti dari kalam. Jadi fasih dalam kalam Arab bukan yang paling pelik bahasanya, bukan. Bukan yang paling pelik bahasanya. Nah, kalau dia kan mungkin orang-orang kayak dia mengagumi dia. Antum lihat pengagumnya. Pengagum dia rata-rata apa? Dia kagum sama dia, si orang-orang model-model filsafat begini. Apa sebab dia kagum? Karena dia gak ngerti sama omongannya. Rata-rata tuh begitu. Mantap sih ini ngomongnya nih, kan? Ada sasi-sasinya pokoknya belakangnya deh. Ya. Semakin gak ngerti malah makin dikagumi. Dalam kalam Arab tidak seperti itu. Ya, ketika ngomong sama anak kecil, ngomong sama akademistis, baru keluarkan bahasa-bahasa yang mungkin agak pelik, yang memang mereka ngerti. Coba kita ambil faedah dari hadis itu. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nugair? Apa yang bisa antum ambil faedah dari situ? Atau pernah dengar kisah Imam Ahmad sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah masuk bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i masuk bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, lebih junior dari dia, muridnya Imam Syafi'i. Tapi kalau antum bilang dengar ulama salaf, Syafi'i gurunya Ahmad guru muridnya Syafi'i, antum harus pahami mereka tuh guru dan murid saling ngambil ilmu ya. Jangan kayak begini. Zaman dulu kalau dibilang fulan muridnya fulan, berarti harus pahami mereka saling ngambil ilmu. Imam Ahmad diambil hadisnya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diambil hadis dan pemahamannya sama Imam Ahmad. Jadi saling tukar ilmu. Cuma kalau secara senior dan junior, Syafi'i lebih senior.
Ahmad lebih junior. Satu hari datang ke rumah Imam Syafi'i. Satu hari datang ke rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Baru datang disambut makan, dia makan sampai habis. Kebiasaan ulama zaman dahulu, ya, kalau makannya banyak itu ngurangi muruah. Muruah, wibawa. Kalau kita sekarang makan mulu, ya, bahkan majelis makan-makan tuh. Iya, saya juga nih makanya begini bentuknya. Nah, zaman dulu orang yang banyak makan, terlebih ulama, itu muruahnya kurang. Ya, muruahnya kurang. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, makannya banyak. Anaknya ngeliatin aja, ini begini nih Syafi'i nih, yang bapak gue banggain. Ya, bapaknya nih luar biasa. Imam Ahmad ini cintanya sama Imam Syafi'i, apa yang dikatakan setiap doa tuh ada nama Syafi'i dalam doanya. Makanya anaknya pun kaget. Ini Syafi'i yang dibanggakan sama bapakku kayak gini nih. Ini pertama. Yang kedua pas malam biasalah, malamnya Imam Ahmad diriwayatkan sholat malam tuh banyak. Sampai bisa 200 sampai 300 rakaat semalam. Kalau lagi sakit 100 rakaat. Lagi sakit 100 rakaat sholat malam. Ya wa innahu la yasirun ala man yassara alaih. Dan kata Rasulullah SAW, ibarat itu mudah bagi orang yang memang Allah mudahkan. Mungkin kita menganggapnya gimana tuh? Sampai ratusan. Imam Syafi'i enggak sholat sama sekali. Tiduran aja. Imam Ahmad sholat. Anaknya mikir lagi, Syafi'i enggak sholat nih. Bapak gue udah sholat. Sampai tiba-tiba sholat azan subuh. Imam Syafi'i masih tiduran ya, masih tidur gini. Sampai azan subuh, azan berkumandang, berangkat sama-sama ke masjid. Kata anaknya, ini nggak wudu nih, Syafi'i ini. Tiduran semalaman, tapi nggak wudu. Udah ada 3 keanehan kan. Kemudian ditanya akhirnya diklarifikasi sama anaknya Imam Ahmad. Kalau nggak salah namanya Abdullah bin Ahmad. Dia tanya sama 3 perkara itu. Pertama, kamu banyak makan. Kedua, kamu nggak sholat malam. Dalam satu riwayat, dia sholat malam tapi di akhir-akhir subuh aja. Dan nggak wudu. Jadi habis tidur itu, pas udah mau akhir subuh, baru dia sholat malam bareng Imam Ahmad. Jadi antara Isya sampai ini, udah tiduran aja. Dan yang terakhir tadi, nggak wudu. 3 masalah. Dijawab sama Imam Syafi'i. Yang pertama, saya banyak makan karena aku tahu Ahmad nih, bapakmu ini paling halal makanannya. Imam Ahmad hati-hati sama makanan. Jangan makanan, baju aja. Baju kalau nggak salah diriwayatin, dia pernah hidup dalam keadaan bajunya cuma 1. Ya, apalagi makanan, baju aja dia cuma 1. Terus gimana kalau dia nyuci? Dia nyuci di pegunungan. Bukan, maksudnya di tempat yang sepi. Di goa-goa. Dia cuci, dia jemur situ, dia masuk ke dalam goa. Telanjang. Sampai bajunya kering dia pakai, dia keluar lagi. Dia punya salinan. Saking hati-hatinya sama harta. Ya, apa Imam Ahmad pernah dikatakan dinasihatin sama Imam Syafi'i untuk jadi qadhi dari pemerintah. Pemerintah nyari qadhi, dia bilang, "Aku berharap kau jadi qadhi." Kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad tadi masalah baju hati-hati, kain hati-hati, apalagi jabatan. Pas dengar omongan kayak gini, Imam Ahmad ngomong ke Imam Syafi'i, "Kalaulah bukan karena kau Syafi'i, ya, kalaulah bukan karena engkau Syafi'i, aku akan membencimu karena perkataan ini." Jabatan aja dia benci. Cuman dia terlalu cinta sama gurunya nih Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i yang ngomong ya udahlah dimaafkan. Seandainya orang lain yang ngomong kayak gitu, "Ya Ahmad, aku harap kau jadi qadhi," bisa dimusuhin sama dia. Saking dia benci sama jabatan. Begitupun makanan. Aku tahu bapakmu nih makanannya paling halal, maka aku cari keberkahan atas makanannya. Berarti pada umumnya Imam Syafi'i makannya nggak kayak gitu. Cuma mumpung lagi makan di rumahnya Ahmad bin Hanbal. Yang pertama. Yang kedua, kau tanya aku kenapa nggak tidur? Kata dia, aku memikirkan hadis dari hadis tadi tuh. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nugair. Aku memikirkan hadis itu, aku dapat 70 faidah. Dalam riwayat lain bahkan ribuan. Mikirin semalaman bisa ribuan faidah. Nanti anak tanya sama antum, faidah apa yang antum dapat? 70 gak? Dan yang ketiga, kau tanya kenapa aku tidak berwudu saat sholat? Ya aku nggak tidur. Emang lagi mikirin faidah. Ya nggak batal wudunya. Makanya dia sholat. Nah sekarang, madza fa'ala Nugair. Apa yang antum dapat dari hadis itu? Faidahnya. Coba. Ayo sebelum kita selesai nih. Rasul melewati adiknya Anas. Adiknya Anas lagi nangis karena burungnya mati, burung dalam sangkar. Kemudian Rasul katakan, "Wahai Abu Umair, apa yang Nugair lakukan?" Nugair itu burung kecil.
Nah, coba apa yang bisa antum tangkap? Pertama, melihara burung boleh. Coba, apa 70 nih? Soal perhatian. Perhatian sama apa? Anak kecil. Terus, apa lagi coba? Bicara ala kadarnya. Ah, ini tadi 3. Apa lagi? Melihara burung boleh doang. Apa? Tadi udah berlemah lembut, perhatian. Tadi bicara sama anak kecil, bicara sama orang sesuai dengan kadar akalnya. Apalagi baru 3 nih, 63 lagi. Ya, betapa susahnya kita mikir faedah kan? Imam Syafi'i bisa sampai ribuan dalam satu riwayat. Itu hadis doang tuh. Nah, kalau antum bisa mikir sampai ribuan, nggak usah sholat malam dah. Nah, kata Imam Syafi'i tadi, tadi ada yang anda tambahkan. Kata Imam Syafi'i, dan memikirkan ilmu lebih utama dari sholat malam. Karena nanti ngasih faedah ke orang. Sholat malam ibadah untuk diri sendiri. Maka Imam Syafi'i ini bapaknya pemahaman. Cerdas banget. Apalagi coba? Hah? Itu anak kecil apa orang besar? Anak kecil. Kok bisa namanya Abu Umair? Apa artinya Abu Umair? Bapaknya Umair. Punya anak dia namanya Umair. Enggak kan? Berarti apa? Hah? Enggak, justru Abu Umair itu bapaknya Umair artinya. Ini anak kecil udah punya anak namanya Umair. Hah? Enggak, anak kecil. Berarti apa faedahnya? Hah? Bukan. Boleh membuat nama kunyah untuk orang yang tidak punya anak. Yang kelima, boleh membuat nama kunyah untuk anak kecil. Baik orang dewasa yang nggak punya anak seperti Aisyah. Aisyah minta sama Rasul, kasih aku nama kunyah Rasul. Aisyah sampai wafat nggak punya anak. Ummu Abdillah jadinya. Umi Abdillah ya kan hadisnya. Atau anak kecil yang nantinya mungkin punya anak tapi sudah punya nama kunyah duluan. 5, udah 5. Nah, yang keenam tadi mungkin diantaranya adalah antum bisa kasih nama untuk si burung. Yang ketujuh, penggunaan isim tafdil, fu'ail, untuk memanjakan sesuatu. Yang ke-8, di mana dia pelihara burungnya? Sangkar. Boleh menyangkar burung. Boleh mengkandang kucing dan sebagainya. Berarti tinggal dikiaskan. Jadi melihara hewan tuh nggak harus dilepas. Bahkan ada riwayat sahabat-sahabat tuh bawa sangkar-sangkar. Mereka juga suka pelihara burung ternyata. Yang ke-9, boleh apa? Ada yang tambah lagi ya? Boleh apa? Ya pasti harus kasih makan, bukan boleh lagi. Ngasih makan mah mesti. Hah? Boleh berkasih sayang kepada binatang. Nangis kan? Dia? Hah? Dan Rasul nggak ingkarin. Ya udah biarin nangis. Boleh berkasih sama binatang. Ini baru kepikiran hari ini kan. Baru dapat satu faedah tadi barusan. Apa lagi? Udah berapa nih? 9. Satu lagi apa? Boleh apa? Satu lagi. Satu lagi, boleh memelihara hewan tanpa harus dikawinin. Mungkin nggak adanya Anas nyari cewekan buat burung? Mungkin. Anak kecil nggak mungkin. Nah, jadi maksudnya adalah bukan syarat mau melihara burung harus dikawinin. Sebagaimana anak kecil nggak mungkin mikirin perkawinan burung, kawin aja nggak ngerti mereka. Nah, itu baru 10. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.